Konten ini mungkin akan membuat beberapa dari kalian itu tidak nyaman. Jadi buat kalian yang super sensitif sama masalah yang you know what it is, jangan tonton videonya, close video ini. Kali ini kita bakal ngomongin lagi seorang streamer yang menurut gua udah masuk ke tahap baru, yang dimana udah harus dia tuh bener-bener diberhentikan sih kayaknya. Bukan lagi butuh bantuan gitu, dia mesti stop doing it man, karena ini udah bener-bener gak sehat. Dan mau gak mau dia bisa jadi contoh nyata bagaimana internet, traffic, ketenaran, fame, dan dunia influencer ini tuh bener-bener bisa bikin lu kenapa-napa kalau lu nggak punya kontrol yang bagus sama diri lu. Atau lu udah kayak terlalu ketagihan sama internet sampai lupa gitu bahwa lu juga harus mikirin diri lu sendiri. Ya, gue akan ngomongin FuziTube, seorang konten kreator yang udah beberapa kali gue bahas dan kali ini dia kembali dan menurut gue dia udah di tahap yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Semengkhawatirkan apa sih dan sebahaya apa dia, dan pelajaran apa yang mungkin bisa kita ambil dari perjalanan FuziTube menjadi seorang konten kreator, streamer, influencer di dunia internet. Sekali lagi sebelum masuk ke topik bahasan, kalau kalian masih nggak sadar ini topik tentang apa, ini topik bener-bener bahaya buat kalian yang mungkin sensitif sama hal-hal ginian. Sekali lagi gue peringatkan, ini 2 kali loh ya, 2 kali gue peringatin. Silakan ganti video, tonton video yang lain. Karena gue sendiri aja pas mau ngebahas ini, gue kayak, wah ini kacau balau banget sih. Udah ya, gue kasih kesempatan 1, 2, 3, oke. Welcome to the discussion. You already warned. FuziTube adalah seorang konten kreator yang cukup OG. Dia udah ada di YouTube dari kapan tahu, dari sebelum adanya PewDiePie dan kawan-kawan. Dia udah bikin konten dari yang konten-konten sketsa. Yusuf, where did you go last weekend? To the movies, like I told you. Fatima told me she... Sampai konten-konten prank. Dia pernah masuk masa kejayaannya gitu. Dia pernah menang award. First off, I want to dedicate this award to the DOF Brothers, the best family on YouTube. Dia pernah main film. Pokoknya dia pernah top of the top. Makanya dia wajar lah merasa dirinya itu berhasil. Tapi ya namanya dunia konten kreator, lu nggak bisa selalu ada di atas gitu. Pasti ada aja gitu orang yang siap untuk ngebalap lu dalam jumlah angka. Jadi sebuah kesuksesan itu tuh nggak selamanya mungkin bisa lu dapatkan gitu. Siap-siap lah lu bisa dibalap kesuksesannya sama orang lain gitu. Dan itu adalah sejarah internet gitu. Nggak ada yang stay on the top. PewDiePie aja yang kita pikir bakal paling sukses aja, tiba-tiba bisa ada yang balap. Itulah kenapa ya gue pribadi tuh nggak pernah punya impian untuk menjadi top of the top gitu. Ichiban, the best of the best gitu. Kayak bukan sesuatu yang emang gua kejar ketika gua membuat konten-konten di internet. Bukan juga menjadi sesuatu yang wah harapan gua dan cita-cita gua dan pembuktian gua gitu untuk menjadi yang terbaik, 1 juta sub, 10 juta sub, 100 juta sub. No, karena ya basicnya emang gak pernah tertarik sih. Tapi yang gue lihat tuh banyak banget sih orang yang punya impian kayak gitu. Nggak salah, tapi hati-hati. Ini mungkin bisa jadi contoh kasus yang membuat lu bisa sedikit ambil langkah mundur bentar untuk merefleksikan ini ke diri lu. Jadi Fuzi ini kan tadi udah di atas nih, tapi tiba-tiba ya ada aja gitu masalahnya yang membuat dia jadi kayak kurang relevan, kurang menarik, konten pranknya udah kurang oke, sehingga ya menurun gitu, udah nggak ditonton sebanyak itu lagi, dan orang-orang mulai nonton yang lain, entah nonton Smosh, PewDiePie, T-Series. Terus sekarang apalagi ada MrBeast, ya bahkan streamer-streamer lain, konten-konten kreator lain yang jauh lebih fresh daripada dia. Yang menurut gue itu juga hal yang ya nggak apa-apa ya, turun itu hal yang wajar dalam dunia konten kreator, bahkan dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan gak sih? Pekerjaan lu, mungkin bidang olahraga, mungkin bidang game dan lain-lain. It's okay to be not on the top again. Tapi inilah yang menurut gue membuat FuziTube itu punya masalah gitu. Dia punya konsep bahwa itu nggak bisa terjadi sama dirinya. Menurut gue dia nggak bisa terima kalau dia tidak relevan lagi. Dia tidak bisa terima kalau dia angkanya tidak sebanyak itu lagi. Dia kayak punya ketergantungan gitu. Kayak punya semacam sistem dalam hidupnya bahwa dia harus tetap relevan, dia harus tetap jadi bahan omongan, dia harus tetap jadi yang paling atas gitu. Karena itulah yang membuat dia bahagia atau stay alive atau apa, gue nggak ngerti lah. Sampai akhirnya dia ganti-ganti konten banyak, terus akhirnya dia bikin konten live streaming, kayak banyak konten yang lagi populer sekarang. Dan seperti yang mungkin rekan-rekan udah tahu di video gue sebelumnya, gue udah bahas dia. Tonton videonya yang thumbnailnya kayak gini ya. Itu akan pembahasannya lebih lengkap, tapi intinya dia bahkan sampai bikin apapun. Kalau gue bilang apapun tuh bener-bener apapun gitu. Salah satunya adalah dia pernah ribut sama orang dan sampai nge-SWAT dirinya sendiri. Swatting itu adalah tindakan di mana lu manggil polisi, dan polisinya ini yang Amerika ya, bukan polisi yang gedor tok tok tok, selamat siang, bisa kami bantu, tolong gitu. Enggak. Ini polisi yang bisa menobrak pintu lu, keluar shotgun, M16, AK-47. Polisi ada AK-47 kayak. Ya pokoknya berbagai macam senjata-senjata khusus untuk melumpuhkan threat yang mungkin ada ketika lu manggil SWAT, Special Weapon and Tactic. Dan dia nge-swatting dirinya sendiri. Jadi dia melaporkan dirinya sendiri, dan habis itu polisi datang, dan habis itu ya dia ditangkap karena kayak lu kenapa nih gitu loh.
grabbed my security 20 minutes ago! Dan jelas banget dari situ ya, dia punya masalah, dia punya problem sama dirinya, dan dia butuh mendapatkan pertolongan. Maka dari itu setelah ditangkap, ya dia dilarikan ke rumah sakit, dan dia mesti mendapatkan penanganan psikolog, psikiater, dan lain-lain. Dan akhirnya, ya jelas lah kita tahu bahwa kayaknya lu jangan streaming dulu deh, jangan bikin konten dulu deh, lu benerin diri lu. Ya nggak apa-apa balik bikin konten lagi nanti, streaming lagi nanti, tapi setelah lu kayak sehat atau minimal nggak se-eksplosif itu dan seliar itu gitu jadi bola. Dan apa yang dia lakukan? Ya dia live streaming lagi. Just want to say hi. I miss y'all. I'm currently under, what's it called? The thing the cops put me under. I have no idea. I forgot the name of the act. When you can't leave a mental hospital until you get clearance. It's not a nice act. It's not a nice act. Dia cari-cari masalah lagi, dia teriak-teriak lagi, bikin rusuh lagi, bikin keributan lagi, bikin kekacauan lagi. Salah satunya bikin kayak gini. Don't play that. Don't play that. Don't play that. Don't play that. You asked me for a picture 2 seconds ago. Shut your. You said what's up, Fousey. You were about to glaze. Stop trying to act hard. Walk away. Iya, dia ribut-ribut lagi, tapi itu bukan satu-satunya keributan ya. Dia tuh bikin keributan banyak banget pada acara TwitchCon pada masa itu. Banyak hal yang aneh banget yang dia lakuin pokoknya untuk mendapatkan traffic, obrolan, di klip orang, di klip farm orang, dan lain-lain. Tonton videonya yang thumbnailnya kayak gini. Yang pokoknya endingnya tolong didenritnya, dia itu dinyatakan hilang. Ya jadi dia hilang entah kemana. Dan banyak orang berasumsi kalau ini ya lagi-lagi salah satu cara dia, trik dia untuk membuat konten, untuk membuat orang-orang jadi mempertanyakan, ngomongin dia, stay relevant, kembali dapat angka yang banyak dan lain-lain. Sampai akhirnya tahu-tahu tengah malam atau hampir pagi dia ditemukan, dia bikin video, dia nggak apa-apa, dia udah di sini yada-yada dan lain-lain. Masih nggak jelas itu beneran dia hilang atau pura-pura hilang, tapi ya menurut gua pura-pura hilang. Nah dari situ kan harusnya orang ya nyantai dulu, rehat dulu, istirahat dulu gitu. Mungkin hubungin psikiater lagi, mungkin coba cari libur dulu. Apa ya, kalau bahasa anak sekarang tuh cari napas gitu, cari angin dulu kalau zaman bapak-bapak gitu ya, nyari angin nih biar adem dulu. Oh enggak, digas lagi terus sama dia gitu. Konten lagi, streaming lagi, yang menurut gua kali ini streamingannya tuh makin parah, makin kacau, makin berbahaya, dan makin membuat gua tuh apa ya, ini tuh bener-bener embodiment tentang orang yang punya masalah mental, dan urusan mentalnya itu sama relevansi untuk jadi selalu terkenal, jadi top of the top, selalu punya angka, selalu diomongin orang. Enggak men, kalau lu pada bilang dia nge-fake it, enggak, dia udah nggak nge-fake lagi, dia bener-bener punya masalah itu, dia punya penyakit itu, dan dia bener-bener udah mesti di stop menurut gua. Dan jangan kasih HP lagi, jangan kasih streaming konten lagi, dia udah kacau balau. Jadi tuh dia tuh apa-apa ngamuk-ngamuk sekarang tuh, apa-apa meledak gitu, kesalahan kecil, hal yang nggak sesuai ada di kepala dia tuh, dia tiba-tiba kayak langsung pengen meledak gitu. Jadi suatu hari nih dia sama timnya mau streaming, terus tiba-tiba mikrofonnya agak nggak work atau gimana gitu. Ya masalah teknis kecil lah yang kayak lu tinggal cek atau lu tinggal apa ya, tunggu bentar kita reset dan lain-lain. Tapi dia kayak tantrum gitu, terus tiba-tiba dia mau lompat gitu kayak what? Dan dari situ tuh dia tuh kayak mulai sering marah-marah sama bawahannya gitu, sama krunya yang dia hire. Buat kalian yang belum tahu, kalau live streamer di luar sana tuh kayak udah pada niat gitu, nggak cuma sendirian pakai handphone, tapi kadang-kadang udah nyewa kru gitu, kameramen, asisten dan lain-lain. Ya dia merasa kalau dia udah di tahap yang mesti punya tim lah dan lain-lain, karena dia kan tinggi gitu kan, dia rame, dia besar gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dia live streaming lagi. Dan ini tuh yang kayak bukan ironi lah, lebih kayak bener-bener bertolak belakang gitu. Jadi malam-malamnya tuh dia kayak bikin pep talk tuh apa ya, kayak semangatin gitu, kayak bikin briefing kecil-kecilan untuk berterima kasih dan lain-lain. Thank y'all so much for being a part of this. Genuinely, when I was younger, I used to use people. Get what the I needed from them, and then dismiss them and never talk to them or need them again. Terus pagi-paginya dia marah-marah sama bawahannya karena bawahannya bilang belum ditransfer, belum digaji nih. Terus dia balas apa? Nah, but when you get paid, you come with respect. Yes. You come with respect when you get paid, 100%. Because the internet went out and their job is to watch the stream and tell me it goes down. 3 minutes went by, they didn't say. Terus ada lagi timnya yang bilang gak mau kerja lagi sama dia karena dia udah mulai aneh, udah mulai mengkhawatirkan. Terus apa yang dia lakuin? Dia marah-marah lagi. Dan dari situ udah bisa kita lihat ya bahwa orang ini benar-benar udah gak sehat. Dan dia ini tuh ngelakuin live streaming karena dia tuh lagi dapat kontrak jutaan dolar gitu dari Kick. Yes, ini adalah salah satu Kick streamer gitu. Dan apa yang dia lakuin gara-gara banyak orang udah mulai ninggalin dia ngancem door-door. They know if they up, it makes me go bipolar. Look at my eyes. I'm gonna myself tonight live. Kick.com/Fousey. Done. Dan tentu saja pihak Kick sepertinya tidak bisa mentolerir tindakan tersebut. Kontraknya dibatalkan, akunnya di-ban, dia tidak bisa mendapatkan uang yang dijanjikan. Apa yang terjadi malamnya? Ya tentu saja dia mental breakdown lagi. Try my best not to cry.
I've been under so much stress because I promised Eddie and Akil I wouldn't crash out like last year. Inilah kenapa ketika kalian punya penyakit itu ya berobat, bukan streaming, bukan bikin konten. Dan udah gue bilang berkali-kali, gue adalah orang yang percaya bahwa penyakit mental itu ada. Makanya ketika lu punya penyakit mental ya berobat, bukan malah dimonetisasi. Kayak siapa? Dan menurut gue ini di tahap yang kalau bisa sih sebenarnya udah kayak mesti agak menggunakan force sih untuk menghentikan dia, karena udah bahaya banget, udah gak sehat buat dirinya dan lingkungannya. Dan gue udah bilang berkali-kali dan gue akan bilang lagi ya, punya penyakit mental tuh bukan alasan untuk lu tuh jadi asshole, ngerti gak sih? Kalau punya penyakit mental atau penyakit apapun ya berobat gak sih biar sembuh gitu. Bukan malah jadi ya kayak gini gitu. Bahkan menurut gue udah memonetisasi penyakit-penyakitnya. And I don't think that's a good idea. Dan bahkan kesian kan orang-orang yang punya penyakit mental lainnya yang benar-benar butuh pertolongan lainnya. Kalau misalnya orang-orang jadi melihat, oh kayak gini nih orang berpenyakit mental nih gitu, bahaya ya, gak usah ditemenin ya. Padahal kan dia dong yang kayak gitu. Itu pemikiran bodoh juga tuh terhadap konsepsi lu terhadap penyakit mental. Gak semua orang penyakit mental kayak Fuzi lah. Tapi ya benar, bisa jadi orang yang gak paham sama penyakit mental dan lain-lain ngelihat Fuzi ya jadi bisa kacau persepsinya. Dan ini adalah menurut gue contoh paling nyata, contoh yang bisa kalian pelajarin bahwa yang sering gue bilang di berbagai macam kesempatan, gue pribadi nggak mau kebahagiaan gue itu ditentukan dari angka. Gue sampai sekarang nggak dapat 1 juta subs dan I'm fine with it. Orang-orang udah 10 juta, udah 15 juta, udah ratusan juta. Tetap congratulations, selamat lu bisa sampai di angka tersebut. Tapi kalau gue boleh sharing pendirian gue nggak masalah angka gue mau berapa nantinya, mau gimana, mau turun, mau naik. Gue apresiasi itu. Tujuan gue di sini gue tetap pengen sharing-sharing sama kalian, have fun bareng kalian. Dan ya inilah komunitas kecil kita yang nggak 1 juta. Apakah salah mengejar angka? Ya nggak juga. Cuman kalau menurut gua ini adalah hal yang mesti lu bayar, mesti lu lakukan untuk sekedar stay di angka itu atau terus menambah angka tersebut. Ya apa lu nggak kasihan sama diri lu sendiri dan orang-orang di sekitar lu? Jadi ya buat lu pada yang dimana gue yakin banyak dari kalian juga mungkin masih pengen dapat angka dan lain-lain, which is fine, it's okay. Lagi-lagi tetap make it consideration aja gitu, jangan sampai ya berlebihan kayak gini. Gue tahu karena ya banyak kan yang konsul ke gue, pengen kontennya gede, pengen channelnya membesar, pengen trafficnya makin banyak. It's okay gitu, but hati-hati jangan sampai menguras energi dan kesanitian lu sampai kayak beliau ini. And I hope dia udah di-ban dari berbagai macam platform karena bukan hanya berbahaya bagi orang lain, berbahaya bagi dirinya. Jadi yes, penyakit mental itu benar adanya. Berobat yuk, ke psikolog yuk, ke psikiater yuk. Jangan ngonten, jangan live streaming. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nanda Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Semoga tidak ada pembahasan konten lagi mengenai Fuzi. Semoga dia segera membenahi dirinya dulu baru bikin konten lagi.